Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kawan-kawan, sobat-sobat semuanya, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 649. Irama Lao Lu. Lu Zengfang memiliki tubuh yang tegap, dan fisiknya yang kuat membuat orang merasa berkuasa dalam setiap gerakannya. Dia menatap Zhan Leiting dengan sedikit jijik. Zhan Leiting tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengayunkan penggaris besi hitam di tangannya. Penggaris besi hitam itu beratnya 1000 pon dan panjangnya sekitar 1,5 meter. Ketika dia mengayunkannya, penggaris itu begitu kuat sehingga Zhan Leiting mengangkatnya dengan ringan. Tampaknya dia tidak memegang apapun di tangannya. Tetapi angin kencang yang bertiup menyebabkan retakan muncul di batu bata biru di tanah. Dan itu turun di depan Lu Zengfang dalam sekejap mata. Zhan Leiting adalah orang yang kejam dan tidak banyak bicara. Karena Lu Zengfang berkata bahwa dia tidak pantas, dia akan mengambil tindakan praktis untuk memukul Lu Zengfang sampai dia berlutut dan memohon belas kasihan. Lu Zengfang tidak tahu kapan sepasang sarung tinju perak muncul di tangannya. Dia sedang berlatih keterampilan eksternal pamungkas, dan peran sarung tinju adalah untuk membantu dan meningkatkan kekuatan serangannya. Dalam keadaan normal, Lu Zengfang tidak perlu menggunakannya, termasuk pertarungan dengan Murong Cheng Feng tadi. Lu Zengfang tidak bersenjata. Namun, Zhan Leiting berbeda. Bagaimanapun, dia adalah Grandmaster pertama dengan warna legendaris. Lu Zengfang membenci lawannya secara strategis, tetapi secara taktis, ia sangat mementingkan Zhan Leiting. Wah, Lu Zengfang meninju penggaris besi hitam itu dengan keras, dan gelombang kekuatan meluap. Para penonton tiba-tiba merasa seolah-olah mereka dihantam oleh badai dahsyat yang menekan mereka hingga mati lemas. Mereka tanpa sadar mundur agak jauh. Lu Zengfang mundur beberapa langkah. Dari segi kekuatan, Zhan Leiting yang memiliki penguasa besi hitam memang lebih kuat. Namun, ekspresi Lu Zengfang menjadi lebih intens. Dia mengepalkan sarung tinju peraknya erat-erat, bersemangat dan bersemangat. Keterampilan eksternal yang dia latih adalah untuk mengasah dirinya sendiri dan meningkatkan dirinya di bawah semua jenis lingkungan yang keras. Setelah memasuki puncak Grandmaster, Lu Zengfang jarang bertemu dengan pemain kelas berat setingkat ini. Bagi Lu Zengfang, itu seperti berkah setelah kemarau panjang. Datang lagi, Lu Zengfang menyerbu ke depan sambil meninju. Meskipun Zhan Leiting memegang penggaris besi hitam seberat 1000 jin di tangannya, kecepatannya tampaknya tidak terpengaruh sama sekali. Sosoknya melesat, seperti kilat gelap di langit, dan penggaris berat di tangannya mengenai punggung Lu Zengfang. Lu Zengfang jatuh, dan seluruh tubuhnya jatuh ke tanah dan menghantam batu bata biru. Terdengar suara ledakan keras, bahkan tidak ada satu pukulan pun. Para murid Pulau Zanlong langsung bersorak kegirangan. Setelah menahan amarah mereka sepanjang pagi, mereka akhirnya punya kesempatan untuk melampiaskannya. Mereka melambaikan tangan dengan penuh semangat, berteriak keras dan bersorak untuk Zhan Leiting. Tatapan mata Murong Cheng Feng tak dapat menahan diri untuk tidak menatap Zhan Leiting. Dengan sedikit keterkejutan, dia memang layak menjadi nomor 1 di daftar Grandmaster. Seorang Grandmaster legendaris yang baru berusia 35 tahun, kekuatannya sungguh terlalu kuat. Murong Cheng Feng baru saja berhadapan langsung dengan Lu Zengfang. Dia tahu betul kemampuan menyerang dan bertahan Lu Zengfang. Namun, di hadapan Zhan Leiting,
Dia hanya bertahan 2 gerakan sebelum jatuh ke tanah dengan keras. Gerbang Jiuxuan tidak sekuat yang dibayangkan. Ketika ketiga sekte menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya, sekte Jiuxuan, hanyalah sekte sampingan. Formasi biduk besar dan pedang 7 bintang milik Murong Chengfeng belum terhunus, dan jubah berharga Gunung Bodhidharma belum menunjukkan kekuatannya. Hasil pertempuran ini sudah dapat diprediksi. Para pendekar dari semua mazhab dan sekte melepaskan kejahatan dalam hati mereka, berbicara lantang, dan darah mereka mendidih. Mirip seperti pertandingan sepak bola, saat lawan mencetak gol terlebih dahulu, gol-gol beruntun tentu akan meningkatkan moral para penggemar. Pada saat ini, telapak tangan Zhang Yongguo berkeringat, Paman Lu ini dalam bahaya. Tapi mengapa orang kuat lainnya dari sekte Jiuxuan tidak datang untuk membantu? Zhang Yongguo mengangkat kepalanya dan melirik, ekspresinya langsung tertegun. Chu Chen tampak santai, seolah sedang menonton pertunjukan. Pendeta Tao Ren Pingsheng juga mempertahankan senyum tipis di wajahnya dan tidak tampak khawatir. Zhang Yongguo tertegun. Ia melihat ke alun-alun lagi. Batu batanya pecah dan Lu Zengfang berdiri lagi. Ia tertutup debu dan tampak sangat malu. Sepertinya ia tidak berpura-pura. Mungkinkah Paman Lu punya kartu truf yang kuat? Zhang Yongguo memiliki sedikit antisipasi di dalam hatinya. Yang lainnya pun menonton. Zhan Leiting memiliki pengalaman tempur yang sangat kaya. Dia tidak akan menunggu Lu Zengfang pulih sebelum melanjutkan serangan. Ketika asap dan debu menghilang dan Lu Zengfang baru saja berdiri, penguasa berat Zhan Leiting telah menyapu, dan sasarannya adalah kepala Lu Zengfang. Pada saat kritis, Lu Zengfang mengangkat tangannya dan meraih penggaris berat itu. Penggaris berat itu tidak memiliki ujung, tetapi daya hantamnya sangat kuat. Dalam sekejap mata, Lu Zengfang terlempar dan jatuh ke tanah lagi. Hebat, seru Chu Chen, ini adalah irama Lao Lu. Zuda Zuang melambaikan kipas lipatnya dan berbicara sambil tersenyum. Zhang Yongguo tercengang, ritme apakah ini? Ini jelas irama pemukulan. Namun, Zhang Yongguo memperhatikan bahwa para master dari sekte Jiuxuan, dan bahkan Xiao Wuyu, tidak tampak khawatir. Xiao Wuyu, kartu apa lagi yang dimiliki Paman Lu? Zhang Yongguo tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan hati-hati dengan suara rendah. Dia benar-benar penasaran. Aku tidak punya kartu truf apapun, Mo Wuyu menjawab tanpa berpikir. Paman Lu sudah terbiasa dipukuli. Zhang Yongguo, apakah Anda terbiasa dipukuli? Zhang Yongguo tiba-tiba teringat tentang apa yang pernah didengarnya tentang metode pelatihan Paman Lu, yaitu mengasah tubuhnya dengan cara yang hampir melukai diri sendiri. Mungkinkah Paman Lu menggunakan pertempuran ini sebagai cara untuk melukai dirinya sendiri saat berlatih? Zhang Yongguo menatap penggaris berat di tangan Zhan Leiting dan tanpa sadar menggigil. Di seluruh dunia seni bela diri, mungkin hanya monster dari sekte Jiuxuan ini yang berani menggunakan serangan nomor 1 di daftar Grandmaster sebagai pelatihan. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan kehilangan nyawa Anda. Untungnya, senjata Zhan Leiting adalah penggaris berat, bukan pedang lebar. Zhang Yongguo bergumam diam-diam sambil terus melihat ke medan perang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah bahwa mempelajari seni ramalan adalah hal yang baik,
Jika dia bergabung dengan sekte Jiuxuan dan mengikuti Taois Ren Pingsheng, dia akan menjalani kehidupan ramalan yang riang. Namun, murid-murid Paman Lu akan sangat menderita. Zhang Yongguo percaya bahwa metode kultivasi mereka serupa. Nadi pegunungan Kimen penuh dengan pria-pria berbadan besar seperti itu. Ledakan, 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 di bawah tatapan banyak orang. Lu Zengfang terus-menerus diledakkan, dan batu bata biru di alun-alun terus-menerus hancur dan meledak dengan suara yang sangat keras. Ahli 9 sekte mendalam ini sudah tamat. Tidak ada seorang pun yang dapat menahan serangan bertubi-tubi Zhan Leiting. Dia tampak masih bisa berdiri, tetapi saya pikir organ dalamnya hampir hancur akibat benturan tersebut. Zhan Musi tersenyum, dan kemarahan di hatinya akhirnya keluar. Orang kuat dari sekte Jiuxuan dipukuli dengan parah. Selanjutnya, giliran Chu Chen. Zhan Musi menatap Chu Chen dengan ekspresi menantang. Rasa takutnya terhadap Chu Chen tiba-tiba berkurang banyak. Bab 650. Jimat penenang jiwa muncul kembali seperti Zhan Musi. Murid-murid Pulau Zanlong lainnya mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka. Bagaimanapun, situasi saat ini di lapangan adalah Zhan Leiting sedang menekan Lu Zengfang. Jangan buang waktu, Zuda Zuang, sambil memegang kipas lipat, menghampiri Master Kong Tong dengan gagah. Biarkan aku merasakan kekuatan jubah Bodhidharma. Begitu selesai berbicara, Zuda Zuang mengarahkan kipas lipat di tangannya ke arah Master Kong Tong. Secepat kilat, dia menyerang Master Kong Tong dalam sekejap mata, seolah-olah dia tidak takut sama sekali karena jubah yang dikenakan Master Kong Tong. Kerumunan itu berteriak kaget. Mereka semua tidak mengerti apa maksud Jiuxuanmen. Jelas, seseorang telah dipukuli oleh Zhan Leiting, namun alih-alih membantu, mereka malah mengambil inisiatif menyerang Master Kong Tong. Apa artinya ini? Mungkinkah ini konflik internal dalam sekte Jiuxuan? Beberapa orang berspekulasi secara tidak sadar. Namun, saat Zuda Zuang mendekati Master Kong Tong, sosok lain juga bergerak. Ren Pingsheng, mengenakan jubah Tao, mendatangi Murong Chengfeng dan berkata, "Saya di sini untuk mencoba rahasia formasi biduk besar." Mata Zhang Yongguo berbinar. Idolanya, calon majikannya, akan beraksi lagi. Di dalam hati Zhang Yongguo, dia sudah menjadi murid garis keturunan ramalan sekte Jiuxuan. Dia menantikan kompas di tangan tuannya untuk dengan paksa menghancurkan formasi biduk. Formasi itu segera disusun. Murong Chengfeng telah bersiap untuk pertempuran. Saat Ren Pingsheng bergerak, 6 Grandmaster tahap akhir dari sekte Beidou, termasuk pahlawan naga dan harimau, bergegas maju pada saat yang sama di belakang Murong Chengfeng. Dengan Murong Chengfeng sebagai pusat, mereka langsung mengatur formasi biduk. Saat formasi terbentuk, Murong Chengfeng tiba-tiba menghunus pedangnya, dan pelangi pedang melintasi langit, langsung menuju Ren Pingsheng. Ren Pingsheng menghindar, dan kompas di tangannya berputar dengan kecepatan tinggi, menabrak formasi Big Dipper. Ini masih pertarungan 1 lawan 1, ini bahkan lebih menakjubkan. Ketiga orang yang sama telah mengubah lawan mereka. Ketika sekte Beidou dari Pulau Zanlong dan Gunung Damo menggunakan kartu truf mereka, tampaknya hanya Zhan Leiting yang dapat memiliki keunggulan mutlak. Pertarungan antara 2 orang lainnya tampaknya masih seimbang.
Kunci kemenangan atau kekalahan terakhir masih terletak di Pulau Naga Perang. Zhang Musi melihat situasi di lapangan dengan jelas dan senyum muncul di wajahnya. Ini sebenarnya hal yang baik, karena menunjukkan posisi strategis Pulau Naga Perang di dunia prajurit. Ledakan, ketika Lu Zengfang terjatuh lagi, Zhang Musi ingin melompat kegirangan. Hasilnya telah diputuskan. Aku ingin melihat berapa banyak serangan yang bisa dia tahan. Zhang Musi mendengus dingin. Beberapa batu bata biru lainnya hancur berkeping-keping oleh tubuh Lu Zengfang. Zhang Leiting mengerutkan kening dan menatap Lu Zengfang dengan tatapan agak muram. Pria ini hanyalah seekor kecoa yang tidak bisa dihancurkan. Zhang Leiting ingin memotong Lu Zengfang menjadi 8 bagian. Tetapi prajurit biasa tidak dapat menahan bahkan pukulan dari penguasa beratnya, orang di depannya. Kemampuannya untuk menahan tekanan terlalu kuat. Setiap kali Zhang Leiting merasa Lu Zengfang tidak dapat melawan lagi, dia pun berdiri lagi. Pada saat ini, Lu Zengfang yang tampak memar dan bengkak tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya. Dia benar-benar bahagia. Zhang Leiting merasakan banyak sekali kuda berlari liar di dalam hatinya. Dia memegang penggaris berat di tangannya, matanya dipenuhi amarah, dan menyerang ke depan sekali lagi. Paman Lu sangat gembira hari ini, kata Mo Wuyu. Zhang Yongguo, ini kedengarannya agak aneh. Meskipun tampaknya Paman Lu cukup bahagia, para prajurit yang berjaga di sekitarnya perlahan menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Lu Zengfang tampak menyedihkan, tetapi setiap kali dia terlempar, dia menghindari bagian vital dengan sempurna. Dan dia menahan penggaris berat yang menghantam bagian tubuhnya yang lain. Ini, banyak prajurit saling memandang dengan bingung. Zhang Leiting tidak bisa berbuat apa-apa terhadap orang ini. Pikiran ini muncul di benak banyak prajurit. Meskipun agak sulit dipercaya, itu memang benar-benar terjadi di depan mata mereka. Pelindung petir, pada saat ini, Zhang Hai tidak dapat menahan diri lagi. Dia berteriak pelan, dan belati tajam melesat keluar dan terbang ke arah Zhang Leiting. Setelah Zhang Leiting menjatuhkan Lu Zengfang lagi, dia menangkap belati itu dan menatapnya dengan tatapan dingin. Karena lawan memiliki kemampuan untuk melawan, solusinya sangat sederhana. Cukup gunakan pisau. Kekuatan Zhang Leiting jelas lebih unggul dari Lu Zengfang. Pada saat ini, dia melangkah maju dengan belati di tangannya. Paman Lu, hati-hati, Mo Wuyu berteriak tanpa sadar. Lu Zengfang mengangkat kepalanya, ekspresinya sedikit berubah, dan dia berteriak dengan marah, kamu tidak bermoral. Mata Zhang Leiting menampakkan niat membunuh, dan dia mengangkat belati di tangannya, siap menebas ke arah Lu Zengfang. Wajah Zhang Yongguo berubah drastis dan telapak tangannya dipenuhi keringat dingin. Meskipun dia bukan gurunya, Lu Zengfang juga merupakan orang kuat dari sekte Jiuxuan. Chu Chen melirik ke samping. Dalam sekejap, terdengarlah suara gemuruh di angkasa. Suara gemuruh itu pun meledak dan menghantam belati itu dengan bunyi yang keras. Kekuatan yang terkandung di dalamnya menyebabkan ekspresi Zhang Leiting sedikit berubah. Dia tidak repot-repot menyerang Lu Zengfang, tetapi malah melihat ke samping ke arah seseorang. Sosok ramping keluar dari tim sekte Jiuxuan, dan melirik Lu Zengfang seolah-olah dia sedang berjalan-jalan di taman. Kamu sudah muak dipukuli, kan? Mengapa kamu tidak kembali dan merenungkannya?
Kalau begitu serahkan saja pada kakak senior Tiambao. Lu Zengfang tertawa dan berjalan kembali ke Kam Jiuxuanmen tanpa ragu-ragu. Aku kecanduan dipukuli. Zhang Yongguo menatap Lu Zengfang dalam-dalam, lalu pandangannya tertuju pada sosok yang baru saja berjalan keluar. Taois Tiambao, dia adalah orang kuat dari Talisman Fein Sekte Jiuxuan, dan orang kedua di Talisman Fein. Yang pertama adalah Guru Chu Chen, orang kuat di alam Qi. Memanggil, Zhan Leiting menghentikan serangan belatinya dan menggunakan penggaris berat tanpa bilah untuk menyapu dengan kuat. Dia tidak percaya bahwa semua orang di Jiuxuanmen memiliki kemampuan seperti itu untuk menahan serangan. Metode serangan Tao Tiambao memang berbeda dengan Lu Zengfang, bahkan bisa dikatakan mereka berada di arah yang berlawanan. Lu Zengfang mengejar supremasi tubuh fisik, sedangkan Tao Tiambao langsung menghindari konfrontasi langsung dengan tubuh fisik dan melambaikan jimat di tangannya. Dalam sekejap, langit dipenuhi jimat kuning dengan semacam pola, membawa cahaya listrik, berderak dan bergegas menuju Zhan Leiting. Zhan Leiting menghancurkan jimat itu dengan penggaris yang berat. Dalam sekejap, banyak jimat 5 guntur hancur oleh guntur. Sekilas, metode jimat itu tampaknya tidak banyak berpengaruh pada Zhan Leiting. Zhan Musi yang berada jauh di sana langsung mencibir. Apakah menurutmu orang yang keluar dari Sekte Jiuxuan bisa menahan serangan dari Grandmaster pertama? Haha, jimat, meskipun terlihat misterius, sebenarnya adalah cara yang tidak berguna. Jika kamu menyerang musuh secara tiba-tiba, jimat memang berguna. Namun dalam pertempuran antara orang-orang yang benar-benar kuat, mencoba menang dengan jimat sama saja dengan mencari penghinaan. Sudut mulut Zhan Budi juga melengkung dingin. Itu terjadi dalam sekejap mata. Penguasa seberat 1000 jin di tangan Zhan Leiting mendekati Taois Tiambao lagi. Ada juga penghinaan yang tak terselubung di matanya. Lu Zengfang sendiri telah membuatnya kehilangan sikap sebagai nomor 1 di daftar Grandmaster. Menghadapi lawan kedua, Zhan Leiting pasti tidak akan memberi kesempatan kepada pihak lain untuk mengatur napas. Pendeta Tao Tiambao melirik Chu Chen dan mengeluarkan jimat di tangannya. Pupil mata Chu Chen langsung melebar secara ekstrim. Sialan, jimat penenang jiwa, ini adalah mimpi buruk Chu Chen. 5 tahun yang lalu, karena Chu Chen sedang mempelajari jimat penenang jiwa dalam perjalanan menuruni gunung, ia terjebak dengan 2 jiwa dan 5 roh, serta menghabiskan 5 tahun dalam keadaan linglung. Orang yang secara pribadi menyerahkan jimat penenang jiwa kepadanya adalah Paman Tiambao. Chu Chen menatap Zhan Leiting lekat-lekat. Dia ingin melihat kekuatan jimat penenang jiwa. Tidak ada kilatan petir yang indah, tidak ada ledakan yang megah, dan jimat penenang jiwa hancur berkeping-keping saat menyentuh penguasa yang berat itu. Zhan Musi tak sabar untuk tertawa. Hanya jimat yang rusak ini? Hanya wajah Zhan Leiting yang berubah drastis dalam sekejap. Dia merasa ada jarum tajam yang tak terhitung jumlahnya menusuk jiwanya saat ini, menyebabkan dia mengalami sakit kepala yang hebat. Seluruh jiwanya tampaknya sedang diserang berat dan akan segera ditekan. Dalam sekejap, penggaris berat di tangan Zhan Leiting terjatuh dan jatuh ke tanah. Sebelum para prajurit di sekitarnya sempat bereaksi, Taois Tiambao telah mengeluarkan berbagai jimat. Mereka semua memiliki atribut serangan, dan ketika digabungkan,
serangan yang tak terhitung jumlahnya menimpa Zhan Leiting. Ledakan, tubuh Zhan Leiting terlempar secara horizontal. Sekilas, tampak seperti sekumpulan jimat yang langsung menjatuhkan Zhan Leiting. Senyum di wajah Zhan Musi membeku. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya tercengang. Tak lama kemudian, mereka semua tersadar dengan kaget dan menatap Taois Tiambao dengan ekspresi sangat ngeri. Yang pertama dalam daftar Grandmaster, sekuat Zhan Leiting, tidak dapat menahan jimat sekte Jiuxuan. Semua orang terkejut saat mengetahui bahwa orang terkuat di sekte Jiuxuan belum mengambil tindakan apapun sampai sekarang. Mungkinkah itu orang kuat di alam Qi? Tidak, itu bukan alam nafas. Saya hanya bisa mengatakan bahwa serangan jimatnya terlalu mengerikan. Ini adalah kekuatan sejati dari 9 sekte mendalam. Banyak sekali orang yang memandang Taois Tiambao dengan kagum. Bahkan Zhan Leiting, yang menduduki peringkat pertama dalam daftar Grandmaster, juga mengalami kekalahan. Kemudian, Damosan dan Sekte Beidou juga mengalami kekalahan satu demi satu. Formasi biduk hancur, Murong Chengfeng terluka parah, dan pedang bintang 7 di tangannya terjatuh ke tanah. Jubah Master Kong Tong hanya memainkan peran pertahanan tertentu, dan juga tidak mampu menahan serangan seruling Gyokzu Dazuang. Pada akhirnya, jubah Bodhidharma tiba-tiba terangkat oleh seruling Gyokzu Dazuang dan jatuh dari tubuh Master Kong Tong. Setelah itu, Master Kong Tong tidak memiliki kesempatan untuk melawan dan terlempar. Bang bang bang, saat ketiga orang kuat itu dikalahkan satu demi satu, seluruh alun-alun tiba-tiba menjadi sunyi senyap, bersambung.